Ini Dinda ya? Iya Bu. Ya di sini ibu mau minta izinnya, ibu itu dapat tugas dari kampus untuk melakukan konseling pada siswa. Nah kebetulan ibu konseling di sekolah ini. Nah ibu itu tahu Dinda itu dari guru BK, ibu tahu katanya Dinda itu lagi dapat masalah. Apa benar? Iya Bu, benar. Nah sebelumnya Ika udah tahu belum nama ibu siapa? Nama ibu Tisa Livia Alfianita. Dinda tenang aja sama ibu, nggak usah pegang kayak gitu. Nah di sini ibu akan memberikan layanan konseling kepada Dinda. Dinda udah pernah belum dikasih layanan konseling? Belum. Jadi Dinda nggak tahu konseling itu apa. Iya. Jadi nah di sini ibu jelaskan sedikit ya. Jadi konseling itu adalah upaya pemberian bantuan dari konselor kepada konseli untuk menyelesaikan masalahnya. Nah konselor itu adalah ibu sendiri dan konseling itu adalah Dinda. Nah di sini ibu itu menurut asas BK, yaitu ada yang pertama ada asas kerahasiaan yang dimana ketika Dinda bercerita semua yang Dinda ceritakan kepada ibu sifatnya rahasia dan tidak akan ada yang mengetahui kecuali mungkin dosen ibu sendiri. Lalu yang kedua ada asas keterbukaan di mana kita secara terbuka bercerita kepada ibu apapun masalah kita yang hadapi. Lalu ada asas kesukaraan, yaitu di mana kita itu bersedia dan sukarela bercerita kepada ibu. Nah, mungkin karena waktunya dibatasi, ibu hanya memiliki waktu 30 menit. Kita sepakati untuk proses konseling ini hanya 30 menit. Apakah nanti itu? Di sini kita mulai saja ya. Dari apa yang ibu dapatkan. Nah dari hasil wawancara ibu kepada Bu Tika katanya Dinda itu salah satu siswa yang sering mendapatkan masalah kesulitan belajar di kelas hingga mengeluh dan jarang masuk kelas. Kalau ibu boleh tahu apa yang sedang Dinda alami sekarang? Jadi gini Bu, saya berpacaran sudah 2 tahun, tetapi dari kemarin saya putus sama pacar saya itu. Nah, ya teruskan. Jadi disitu saya sangat merasa sakit hati sehingga kehilangan semangat belajar. Oh jadi dari semenjak Dinda putus sama pacar Dinda itu jadi kehilangan semangat belajarnya. Iya. Kalau ibu boleh tahu apa yang membuat Dinda begitu terus dan sakit hati sama pacar Dinda? Saya sangat sakit hati karena pacar saya itu selingkuh. Jadi Dinda mengatakan bahwa akhir-akhir ini hidup Dinda itu terasa berat setelah ditinggal sama pacar Dinda. Nah, boleh Dinda jelaskan lagi maksud dari perkataan Dinda? Ya Bu, jadi semenjak putus kemarin Dinda tuh merasa hanya ingin menyendiri dan tidak mau sosialisasi dan malas untuk sekolah. Jadi iya Bu, betul. Jadi Dinda tuh semenjak putus kemarin jadi malas berinteraksi, pengen menyendiri terus juga Dinda membatasi interaksi dengan saya juga. Nah, jadi Dinda mengatakan bahwa akhir-akhir ini hidup Dinda itu terasa berat. Nah, bisa jelaskan maksud dari perkataan Dinda? Iya Bu, Dinda merasa masalah ini beban bagi Dinda. Dinda sekarang Dinda ingin sendiri dan menjadi pendiam. Dinda berpikir bahwa semua itu sama saja. Alasan apa yang membuat Dinda berpikiran bahwa semua laki-laki itu sama saja? Iya Bu, laki-laki memang sama semua seperti itu. Seperti mental saya hanya bisa mengecewakan. Jadi saya sekarang sudah jarang berinteraksi atau berteman dengan laki-laki dan sudah tidak percaya lagi dengan semua laki-laki. Nampaknya Dinda ini mempunyai pemikiran bahwa jika
Dinda tidak mengenal pacar Dinda di masa lalu, Dinda ini tidak akan menjadi seperti ini. Ya Bu, saya benci sekali sama mantan saya, hingga menjauh dari teman laki-laki kelas saya. Memangnya saya salah apa Bu, sehingga Dinda diperlakukan seperti ini? Baik, jadi apa yang Dinda harapkan dari proses konseling kalian? Dinda ingin menyelesaikan masalah ini Bu. Apakah Dinda berpikir bahwa semua laki-laki itu tidak bisa dipercaya? Dinda ingin menyelesaikan masalah ini Bu. Apakah Dinda salah jika Dinda berpikir bahwa semua laki-laki itu tidak bisa dipercaya? Dinda bingung Bu. Baik, jadi permasalahan Dinda adalah Dinda itu berpikiran bahwa semua laki-laki itu sama saja, seperti yang di masa lalu Dinda yang hanya bisa menyakiti dan mengecewakan Dinda, Dan Dinda juga jadi takut berteman dengan laki-laki. nah seperti itu. Iya benar Bu. Baiklah, dalam masalah yang karena karena permasalahan Dinda seperti itu, Ibu bantu dengan konseling behavioral untuk mengubah pemikiran-pemikiran negatif Dinda menjadi lebih positif. Apakah Dinda setuju? Setuju. Setuju Bu. Oke. Nah sekarang Ibu mau nanya, menurut Dinda semua laki-laki itu sama nggak? Baik dari segi sifat maupun fisik. Ya tentu beda lah Bu. Nah kalau beda, apa yang membedakan mantan pacar Dinda sama teman-teman laki-laki Dinda? Kalau mantan Dinda kan Bu mengecewakan, sedangkan teman-teman Dinda enak-enak bercanda, ngobrol. Nah, sekarang perlu Dinda ketahui bahwa mantan Dinda tetapi mantan Dinda yang mengecewakan dan mungkin menurut Dinda. Tetapi teman laki-laki Dinda tetaplah teman-teman laki-laki Dinda yang mempunyai sifat dan mungkin menurut Dinda tadi enak diajak bicara. Nah, mereka itu nggak mungkin memiliki sifat yang sama mantan Dinda, dan dia mungkin tidak akan melakukan hal yang sama karena mereka mempunyai sifat yang berbeda. Ya Bu, saya sadar bahwa mereka memang berbeda. Dinda selalu berpikir negatif. Coba pikirkan jika Dinda harus terpilih dalam situasi ini, apakah itu bisa merubah keadaan, apakah itu bisa merubah takdir Dinda, dan apakah Dinda bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya? Tidak Bu, Dinda harus berubah. Nah, perubahan apa yang bisa Dinda lakukan? Coba jelaskan. Dinda harus berusaha untuk tidak berpikir negatif terhadap teman-teman Dinda, dan Dinda harus berpikiran positif bahwa teman-teman Dinda yang Dinda kenal tidak sama seperti mantan Dinda. Alhamdulillah kalau Dinda berpikiran seperti itu. Alhamdulillah kalau Dinda berpikiran seperti itu dan mau berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Tetapi apakah Dinda tidak menyesal dengan keputusan yang Dinda buat? Tidak Bu. Nah, bagus sekali Dinda jika kamu sudah menentukan pikiran positif dari teman-teman kamu. Lalu mulailah untuk berkomunikasi lagi sama teman-teman Dinda ya, jangan menjauhi lingkungan Dinda. Khususnya teman-teman laki-laki Dinda, apakah Dinda siap? Siap Bu, Dinda pasti akan mencoba. Baiklah, alhamdulillah hari ini Dinda sudah mulai berpikir positif lagi. Semoga Dinda menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Hari ini Dinda sudah bisa menyelesaikan masalah Dinda sendiri dan sudah mulai berpikiran positif lagi tentang teman-teman laki-laki Dinda, dan tidak menganggap semua laki-laki itu sama dengan mantan pacar Dinda. Sekarang Dinda mempunyai niat untuk berteman dan berkomunikasi lagi dengan teman-teman Dinda serta saling bercanda bersama teman-teman Dinda lagi kan? Ya Bu. Bagaimana perasaan Dinda saat ini? Perasaan Dinda saat ini menjadi lebih tenang dan lebih lega. Rupanya alhamdulillah kalau Dinda sudah merasa lega. Namun rupanya waktu kita udah habis Dinda. Apakah kita dapat mengakhiri sesi konseling ini? Baik Ibu.
sebelum kita akhiri sesi konseling ini, ibu ingin Linda mengungkapkan pokok-pokok dari pembicaraan kita tadi, atau kita bisa sesuai dengan kesimpulan. Linda ungkapkan kesimpulan dari hasil konseling yang kita lakukan. Baik Ibu, Linda memiliki masalah dengan mantan pacar Linda. Iya Bu, Linda datang ke Ibu karena Linda memiliki masalah dengan mantan pacar Linda yang membuat Linda menjadi galau ketika ingin menyendiri. Hal itu juga yang membuat Linda menjauhi teman-teman Linda. Tapi setelah konseling dengan Ibu, saya mulai berpikir positif terhadap teman-teman juga dan mulai merasa ceria juga. Linda akan mulai bercanda dengan mereka semua seperti dulu lagi. Baik, rupanya kamu sudah mulai paham. Nah, bagaimana perasaan Linda sekarang? Sekarang Linda merasa benar ceria. Pikiran negatif Linda sudah mulai berganti dengan pikiran positif. Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu ingin meminta Linda untuk bergaul dan bercanda lagi sama teman-teman laki-laki Linda, dan Linda juga tetap harus menjaga batasan ya, dan lupakanlah masa lalu Linda, karena Linda itu masih SMA, perjalanan Linda itu masih panjang. Iya, siap, baik Bu, saya akan ke kelas ya. Baik, mungkin kita akhiri sesi konseling kali ini ya Linda. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih Ibu sebelumnya. Ya, assalamualaikum Linda. Waalaikumsalam Ibu.